What's up bro, ketemu lagi dengan gua di Arya Neri Channel. Jadi apa sih namanya, kali ini gua bakalan ngelakuin pengobatan ikan ya. Jadi ikan gua tuh sakit, jenisnya adalah ikan lohan SRD ya, Super Red Dragon. Jadi dia mengalami barefoot. Nah, barefoot itu sangat bahaya. Nah, jadi kenapa ikan ini bisa mengalami barefoot? Nanti gua bakalan jelasin nanti agar tidak ada kesalahan dari teman-teman juga sehingga ikannya bisa menjadi sakit. Nah, oke, yuk kita langsung intip ikannya. Ini adalah koleksi ikan gue ya. Untuk yang sakit seperti yang gua sebutin sebelumnya itu jenisnya adalah SRD ya, Super Red Dragon. Ini yang paling ujung. Nah, jadi ini dia ikannya. Ikannya sudah mulai pudar, jadi itu salah satu ciri ikan mengalami barefoot. Ikannya ini sebenarnya untuk kepalanya itu merahnya merah sekali, tapi karena sehubungan dia mengalami sakit sehingga untuk warnanya itu menjadi memudar. Nah, contoh ini ikan yang mengalami barefoot. Nah, ini dia kotorannya teman-teman. Jadi kotorannya itu putih. Selanjutnya dia tidak selera makan. Nah, untungnya ikan ini tidak mojok ya teman-teman. Nah, karena kalau sudah sampai mojok itu biasanya sudah mulai agak sedikit parah. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan proses pengobatan. Namun di sini gua ceritain dulu kenapa ikan ini mengalami barefoot. Nah, jadi sebelum ikan ini mengalami barefoot itu awalnya gua kasih pakan alami ya teman-teman. Sepertinya pakan alami itu mengandung bakteri. Nah, jadi gua kasih udangnya sudah dibekukan ya di freezer. Cuman memang udangnya itu gua belinya di pasar. Jadi udang-udang biasa yang dibeli di pasar gitu ya teman-teman ya. Mungkin apakah cara gua membersihinnya tidak bersih sempurna atau memang udangnya ya ada bakterinya. Nah, jadi kita akan melakukan pengobatan. Untuk obat yang gua gunain di sini adalah Cipro dan Metro. Nah, jadi seperti ini. Ciprofloxacin dan Metronidazole. Nah, bagaimana tahapan cara pengobatannya? Di sini kita lakukan pelarutan di dalam air. Nah, jadi sebelum kita melakukan pelarutan dalam air, peralatan yang diperlukan juga itu adalah heater ya teman-teman, itu wajib. Kita akan coba. Selanjutnya baru kita nanti ke tahapan pengobatan ikannya. Nah, jadi yang pertama kita akan lakukan pengurasan airnya dulu ya teman-teman. Nanti kita akan kuras airnya kurang lebih segini ya teman-teman, agar ikannya itu maksimal di tahapan pengobatannya. Nah, yuk kita kuras dulu airnya. Nah, jadi sekarang kita pasang yang pertama heaternya dulu. Nah, jadi seperti ini. Ini gua kebetulan heaternya agak kecil ya, hanya 50 watt. Maka dari itu diperlukan untuk pengisian air setengah tank saja agar nanti bisa mencapai pada suhu 32 derajat. Yuk kita pasang untuk heaternya. Nah, jadi kita pasang seperti biasa saja, seperti ini. Nah, oke, jadi itu heaternya sudah aktif ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan pemberian obat ya teman-teman. Jadi kalau menurut gua lebih baik untuk obatnya itu dilarutkan di dalam air. Jadi kalian siapkan botol aqua seperti ini.
Nah, karena kenapa gua saranin seperti ini, kalau misalnya kalian langsung masukkan ke dalam tank, itu nanti pastinya akan mengendap di dasar akuarium, akan mengental. Karena sebelumnya gua lihat review-review dari video temen ya, kebetulan rekomendasinya adalah memasukkan obat di dalam botol, itu lebih efektif. Yuk kita langsung saja masukkan untuk obatnya. Nah, jadi obatnya ini ada dua, gua sebutin kembali untuk namanya: ciprofloxacin dan metronidazole. Langsung saja kita masukkan ke botolnya. Nah, jadi seperti ini, cukup kalian kocok-kocok saja, kurang lebih nanti sampai 15 menit ya teman-teman. Nah, oke, jadi ini dia untuk obatnya teman-teman. Jadi sudah cair sempurna. Jadi seperti ini nanti hasilnya akan putih ya, seperti susu. Nah, ini untuk caranya sangat simpel sekali. Kita langsung tinggal masukkan saja ke dalam tanknya. Nanti otomatis akan tercampur dengan sendirinya. Nah, jadi seperti ini. Langsung saja kita tuang. Oke. Nah, seperti ini. Jadi otomatis tidak akan ada gumpalan ya teman-teman. Otomatis tidak akan ada gumpalan. Nah, jadi apakah ikan ini akan sembuh? Kita akan coba tunggu selama 3 hari apakah ada perubahan, apakah nanti ikan ini mau makan. Nah, oke teman-teman, jadi hari ini itu adalah hari ketiga ya, seperti yang gua informasikan sebelumnya. Jadi gua akan update untuk videonya di hari ketiga. Ikannya tidak mogok ya, maksudnya tidak mojok di dasar akuarium. Ikannya masih tetap lincah. Coba kita ajak main. Nah, jadi ikannya sudah mulai lincah. Ini di hari ketiga. Jadi kebetulan gua tidak tambahkan obat lagi, gua puasakan karena memang ikan ini tidak mau makan. Nah, sekarang kita coba berikan pakan. Nah, jadi di sini gua akan coba pemberian pakan alami, itu apa sih namanya, cacing beku ya teman-teman. Jadi kalau gua kasih obat makan pelet, pastinya dia tidak akan mau, karena itu kalau ikan sedang sakit biasanya memang tidak akan mau untuk makan pelet. Nah, jadi ini untuk cacing bekunya kebetulan sudah gua siapin. Kita coba dulu sedikit apakah dia mau makan. Nah, oke, sedikit saja. Nah, oke, kita akan coba. Ini hari ketiga ya teman-teman. Apakah obat Ciprometro ini efektif untuk pengobatan barefoot ya teman-teman? Kita akan lakukan pembuktian. Kebetulan ini juga pertama kalinya gua gunain. Oke. Nah, ternyata dia mau makan ya teman-teman. Jadi apa sih namanya, dia sudah mulai makan. Nah, itu dia sudah mulai makan di hari ketiga. Jadi di sini gua rekomendasiin kalau misalnya teman-teman mengalami ikannya sakit seperti yang gua alami, mengalami barefoot, jadi teman-teman bisa ikutin cara-cara yang gua lakuin sebelumnya. Nah, ini ikannya sudah mulai mau makan ya, walaupun tidak banyak, mulai sedikit-sedikit sudah mulai mau makan. Nah, itu dia sudah mulai mau makan. Cuman jadi teman-teman harus tetap bersabar menunggu untuk reaksi ikannya ya. Mudah-mudahan kalau misalnya nanti teman-teman ikutin cara gua, itu nanti ikannya bisa sembuh. Tetap bersabar dan tunggu gua di video selanjutnya. See you.